Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur. Ya. Dalam puji syukur artinya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Jadi maksudnya hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Jadi oleh karena itu dalam masalah puji, ya dengan bahasa Arab alhamdulillah. Ya, jadi kalau gitu ini maksudnya kadang-kadang mendapatkan sesuatu baru mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu memang ya, tetapi hendaklah bersyukur. Syukur itu dalam maknanya menyerahkan diri, habis diri ya. Karena diri kita ini siapapun yang selain daripada Allah tidak ada wujud. Kenapa? Karena katakan bahwa tidak ada wujud, yang berwujud itu cuma hanya Allah. Selain dari Allah ini tidak ada wujud. Nah, saya maksudkan bahwa Tuhan memuja diri kepada diri sendiri karena tidak ada yang lain. Ya. Nah, alhamdulillah artinya Allah memberikan, kita pun mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, yang sebenarnya alhamdulillah mendapatkan, alhamdulillah tidak dapat. Ya, kenapa? Alhamdulillah itu mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Juga alhamdulillah seandainya kata kita menuntut dan mencari tidak mendapatkan, kita masukkan alhamdulillah. Kenapa? Oleh karena dalam hal ini kita bertemu kepada Allah. Ya. Jadi oleh karena itu dengan pertemuan ini setiap saat, setiap waktu ada terus. Ya. Jadi kita ucapkan alhamdulillah itu sepanjangnya. Karena tidak pernah kita tidak mengetahui. Ya. Tidak pernah. Karena Allah menunjukkan diri. Kita pun mengetahui bahwa ini manusia, ya. Saya masukkan ini manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma'asyaral jinni wal insi. Ya, wahai jin dan manusia. Ya. Apa yang maksud ini? Manusia itu sebenarnya rahasia. Ya. Karena insi itu ada satu manusia. Inilah rahasianya Allah. Al-insanu sirih wa nasiruhu sifatan lagorihi.
Ya, artinya manusia rahasia Allah dan Allah pun rahasia manusia. Ya, jadi manusia ini mana? Bukannya kasar-kasar ini. Harus kita diketahui hal ini, ya, karena kita sebagaimana yaitu diberikan oleh Allah akal, pikiran, nak berpikir, bukan nak mikiran jadi dunia baik. Ya, kita akal ini gunakan Tuhan untuk nuntut Dia, ya, untuk supaya tahu dengan Dia. Jadi oleh karena itu, artinya ini yang di luar ini jasmani yang bersusun, arti terjadi satu bulu, kedua kulit, ketiga daging, keempat urat, kelima itu ialah darah, keenam tulang, ketujuh sumsum. Ini ialah manusia yang diciptakan. Tapi ini yang isinya itu manusia mana? Ya, yang isinya itu anak abul bashar, anak abul arwah, wal adamu abul bashar. Saya adalah bapak ruh, kata Muhammad, dan Adam itu bapak bashar, ini bapak itu manusia. Yang saya masukkan ini manusia ini apa? Manusia ini tidak terkenakan mati. Ya, kalau Tuhan hayun layamun, ya hidup tidak pernah mati. Kalau namanya ialah anak abul arwah tadi, itu adalah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Muhammad bin Abdullah. Yang ngatakan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi pada itu martabat 7, ya, martabat 7 ialah itu ta'yun awal. Ta'yun awal ini kejadian itu yang pertama. Yang pertama inilah membuat dari zat itu pada itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat. Nah, dibuatnya adalah ini yang pertama sekali yang mendapatkan yang dibuat itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi bumi langit, belum. Yang dibuat dari zat itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Muhammad mana? Ini bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu buistu li utammima makarimal akhlak. Aku ini dibangkitkan untuk mensempurnakan akhlak. Nah, jadi namanya Muhammad bin Abdullah untuk mensempurnakan akhlak. Akhlak apa nih? Akhlakum minallah wa akhlakum minan nas. Nyampaikan kepada Allah dan mengajari sekalian ini manusia. Ya. Nah, jadi manusia inilah yang diwajibkan untuk mengenal Allah serta jin. Ya, lain di situ tidak wajib dah. Ya, jadi makanya sebagaimana kita merasakan bahwa kita manusia, hati kewajiban untuk menuntut Allah SWT. Maka dalam hal ini saya katakan, ya, memang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, manusia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dibenarkan diterima oleh hati. Maka hati ini hati sanubari namanya.
hati sanubari, hati nurani. Hati sanubari yang terletak di dada manusia yang sebelah kiri itu hati manusia, ya. Hati nurani artinya apabila hati sanubari ini bersih daripada godaan-godaan, daripada dengan ajang kepada meneropong hati tadi, menunjukkan memerintahkan hati tadi, gerakkan mata supaya melihat, menggerakkan mulut supaya berkata, melihat, menggerakkan hatinya, telinga supaya mendengar, menggerakkan tangan supaya memegang. Itu namanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati sanubari memerintahkan berkata. Nah, jadi oleh karena itu dalam hadis juga mengatakan bahwa jasadun, ya, la tataharrakal jasad illa ruh, la tataharraku ruh illa biiznillah. Tidak bergerak jasad itu kalau tidak ruh. Tidak bergerak ruh itu kalau tidak izin Allah. Nah, ini yang penting gitu. Tidak bergerak jasad itu, ya, itu namanya mati. Ya, tidak. Jadi jasad bergerak ini karena ruh. Tetapi ruh pun tidak bisa hati bergerak kalau tidak izin Allah SWT. Nah, izin ini yang saya masukkan ini izin Allah. Sekarang kita supaya betul-betul meneliti, meneliti atau nazar, ya, nazar itu menelitikan itu hati. Wa man nazara ila syai'in wa lam yarallahu bahwal batil, ya. Wa man nazara, barang siapa tidak memperhatikan, ya, sesuatu ini, tidak tepati kepada yang buat, yang jadikan itu Allah, batal. Ya, pandangan kita itu tidak berhasil, bahkan pandangan itu pandangan yang musyrik, nanti berdosa. Memandang sesuatu tidak terpandang kepada yang jadikan, itu ialah berdosa. Nah, berhati-hati gitu. Jadi kalau memandang ini, tetap pandangan saya, konsumen saya itu hati, ya. Saya membicarakan hati, bukannya mulut, bukan mata, ya. Nah, saya tidak membicarakan itu, tapi membicarakan itu masalah hati. Hati ini pun, nah, artinya sanubari ada 5. Satu, qalb, satu sudur. Yang kedua, qalb, hati. Ya, ini sudur hati ini belum terbuka. Yang ketiga, fuad. Nah, ini baru terbuka. Yang keempat, tulaban, itu ialah tauhid. Dan itu yang kelima, itu sanggup, itu mahabbah. Jadi oleh karena itu, kalau hati ini terbuka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya mengerti sampai hati itu bahwa tahulah, mengerti dengan itu, katakan ini ialah fuad, itu fuad. Maka tabal fuadu marwahu, maka apabila dilihat oleh mata hati ini tidak bersah, itulah Tuhan yang sebenarnya, ya. Nah, maka mengenai masalah Tuhan itu ini banyak bicara baik,
Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Dalam kalimat tauhid la ilaha tidak Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah, ini perhatikan kalimat-kalimatnya ya. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ini muraqabah nama ya. Bahwa inilah dikatakan pana dan isbat ya. Nah, jadi oleh karena itu yang masuknya hati yang kita ini tuntut dulu. Pana itu tidak ada sesuatu pun illallah yang kecuali Allah. Yang ada itu hanya Allah SWT ya. Nah, jadi oleh karena itu bahwa hati sanubari yang terletak di dalam badan itu adalah sudur. Dalam sudur itu ada kolab hati. Dalam kolab itu ada buat hati yang terbuka. Di dalam buat itu ada laban ya tauhid. Di dalam tauhid itu ada sagop itu mahamba. Di dalam sagop itu ada rahasia. Di dalam rahasia itu aku kata Tuhan. Nah, itu ya. Artinya ditunjukkannya di dalam. Ya mengerti kalau kita di dalam ngalus, bukan ngalus itu kasar ya. Di dalam rahasia itu aku. Nah, artinya di sini juga ada mengatakan bahwasanya barang siapa menunjukkan sebagai rahasianya Allah ya, itu adalah orang yang jahil ya, orang menunjukkan rahasia Allah ya. Nah, karena Nabi itu adalah rahasia. Apabila dia menunjukkan rahasia ketuhanan, maka batalah Nabi. Dan Nabi itu rasio. Kalau kita buka karena rasio Nabi, batalah ilmu. Ya. Juga ulama ini rasio. Apabila dibukakan maka batal hukum. Batal galuh. Apa maksudnya ini? Bukan tidak boleh, di samping itu boleh kepada yang ahlinya. Saya dalam hal ini saya sampaikan ini yang menuntut itu ahlinya. Ya. Kalau bukan ahli dia boleh, dan sampaikan kepada orang yang tidak sampai akalnya tidak boleh disampaikan. Oleh karena hati kita belajar dalam hal ini berarti menuntut kepada yang sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau tidak di hati disampaikan, ini pun rasio yang sebenarnya hati tidak berdosa tidak. Ya. Nah, tidak berdosa. Jadi seandainya kata maaf, saya tidak sampaikan satu rasio ini kepada kalian, tidak berdosa tidak saya. Tetapi kalau saya ilmu ini ada 3 macam, ada ilmu zuhir, ada ilmu batin, ada ilmu ketuhanan. Ya. Apabila kita masalah ilmu, mansu'ila bi ilmin bakata mau uljima yaumal kiamati bili jami minanar. Ya. Nah itu apabila satu ilmu ditanyakan seseorang, kau tidak menjawab, kau tidak tunjukkan, bakata mau kamu dikekang dengan api neraka. Ya. Tapi rasio ini
rahasia masing-masing. Nah, korek itu indah yang betul-betul kita ketahui, makanya bahwasanya Allah itu adalah nama daripada zat wajibul wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Ya, dalam hal ini kalau kita perhatikan yang menjadikan, yang membuat, itu kan istilahnya ada yang jadikan, ada yang dijadikan, ada yang kejadian, ya. Nah, yang artinya dijadikan, umpamanya apa digilis-gilis, apa digulung-gulung, atau dikucak-kucak menjadikan. Tetapi kalau zat ini, ya, itu namanya kejadian. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bukan langit ini digulung-gulung, ya, ditetak-tetak, dipotong-potong jadi langit, bukan. Jadi khalaqa itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu artinya telah jadi. Fi'il madi itu telah jadi. Jadi kejadian daripada zat itu jadi. Khalaqas samawati wal arda artinya telah jadi bumi, jadilah langit. Bukan dijadikan. Itu kejadian daripada zat itu sendiri. Ya. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari selagi akan jadi. Khalqan itu kejadian. Itu nama masdar, ya. Nah, telah jadi, dijadikan, lagi dijadikan, kejadian, ya. Nah, jadi inilah mau kita waspada bahwa apa kita ini sebagai manusia, ini tempat kenyataan Allah SWT, ya. Karena saya tidak nyata di sesuatu, tapi nyata ke di manusia. Mazohartu li syai'in kazohartu fi insan. Saya tidak nyata pada sesuatu, tapi nyata ke di manusia. Makanya manusia itu adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ini manusia yang saya ceritakan tadi. Karena sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala bermusyawarah kepada malaikat, ya, dikumpulkan itu malaikat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iz qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sewaktu dia bermusyawarah, dia belum ada manusia, belum ada. Sekarang dia ngomong dengan malaikat, akan jadikan ini manusia. Kenapa? Khalifah. Khalifah itu sebagaimana pengganti Tuhan untuk melaksanakan yaitu hukum-hukum dalam dunia. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu ada merasa hati cemburu, ada merasa tersinggung, ya. Itu malaikat. Apa katanya? Ataj'alu fiha. Ya Tuhan, kenapa kau jadikan itu manusia? Wa yasfiku dima, kaki bertumpahan darah, berperang. Kau tuh jadi kerombongan kami ini baik. Wa nahnu nusabbihu biha jika wa nuqad disulak. Kalau kami dijadikan bangsa kami malaikat ini, kami selalu bertasbih kepadamu dan selalu mengucapkan memuji kepadamu. Ya.
wa yasbiquni wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Qala ini. Apa kata Tuhan? Qala ini bahwasanya akulah yang lebih tahu. A'lamu ma ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang kau jadikan ini. Aku lebih tahu. Malaikat lagi cemburu. Ya, ngapa tidak jadi kebantu dia? Ya, Tuhan kamu tahu. Tahu lo malaikat tidak ada Sabtu. Uang dakati nafsu udah baca nembang kayu. Tidak makan, tidak minum. Nah bersihkan. Ya, tidak akan mungkin ya. Ada jengok koda yang namanya rumah-rumah malaikat. Tidak ada. Kalau dijadikan dia sebagai pengerti dia, tidak jadi Palembang, tidak jadi Jakarta, tidak jadi kayu galer. Ya, nah sesuai kata Tuhan tadi, olah ini alam mata lamun. Ya, maka Tuhan berkata, aku lebih tahu. Jadi manusia ini aku lebih tahu. Makanya manusia ini dibuat Tuhan. Siapa? Rahasia Allah. Manusia rahasia Allah dan Allah rahasia manusia. Sekarang ini, kalau betul-betul kita manusia pasti tahu kan dia. Itu yang maksudnya. Ya. Kalau tidak tahu, kenapa? Kenapa sekarang kita tidak bisa menunjukkan apa ada figur, apa ada rupa? Sebenarnya ada, tahu itu ada, tetapi tidak bisa kita menceritakannya kepada orang lain. Maka ini rahasia kita masing-masing. Ya, tahu tidak kamu? Yang sebenarnya tahu. Jangan ngatur tidak tahu kamu bohong. Ya, nah, kenapa kamu tidak tahu? Ya segala keadaan itu kurang. Kalau betul-betul kita sebagai menyerah yang sebenarnya, maka Tuhan itu ada berfirman, kalau kamu berkata, akulah mulutmu. Kalau kamu memandang, akulah matamu. Kalau kamu bergerak, akulah diri kamu. Kalau tangan kamu, akulah jadi tanganmu. Nah, itu kata Tuhan. Kenapa dia tahu? Nah, ini. Ya. Jadi oleh karena itu, maka kita hati-hati sebagaimana manusia ini artinya wakil Tuhan. Benar-benarlah. Berbicara benar-benarlah. Jangan kita salah paham kepada ini sesama kita ini manusia. Ya, berkatalah baik-baik. Nah itu, ya. Nah jadi oleh karena itu, ini kegunaan di dalam kita menempuh di dalam pengajian ini, ya. Jadi kita betul-betul tahu. Ya, jangan tidak tahu. Kenapa? Karena itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rupanya ada, ya, tetapi itu adalah rupa akhirat, tidak pernah kita bisa membicarakannya karena rupa akhirat itu tidak ada dalam dunia ini, ya. Maka tidak bisa kita membicarakan yang sebenarnya. Nah, cuman kita mengambilkan satu keyakinan kamu yang betul-betul, ya. Ini jangan kau tidak yakin, ya. Apabila kita ditanya orang mudah saja, kenapa? Ya, saya pernah ditanya, Buya, apakah benar kamu tahu nggak Tuhan? Ini orang alim, orang galak sembahyang, galak ke masjid, ya, hebat pertanyaan. Apakah sudah tahu benar-benar tahu nggak Tuhan?
Sekarang saya bertanya, apakah kamu benar-benar tidak tahu nggak Tuhan? Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, apakah benar-benar kamu tahu nggak Tuhan? Kenapa? Kita dalam hidupnya dia. Kenapa tidak tahu? Ngomong akulah jadi mulutmu, akulah jadi matamu, akulah jadi tanganmu. Nah ini yang saya masukkan ini, ya. Nah, kenapa? Oleh karena mereka tidak tahu dengan bentuknya, bahwasanya yang kita tidak tahu itu karena kita tidak ngerti di akhirat. Kalau ngerti di akhirat, oh, ini satu rasio tadi. Apabila kamu membuka resian kepada orang yang bukan ahlinya, maka kamu kafir jahil. Ini, ya. Kenapa saya berani mengeluarkan ini? Ya, memang saya betul-betul supaya betul-betul kita mengetahui. Ya, Paina matualu bersama jodoh. Di mana kamu ada citra wajahnya Allah? Ya, bukan tinggal kita ke jauh, Tuhan tidak ada. Kamu mandi, Tuhan tidak ada. Kamu menyelam, tidak ada. Ya, itu kamu jahil. Ya, kamu itu syirik. Yang ngatakan kamu tidak ada. Ya. Ini kadang-kadang memang orang alim takut nyebut kepada Tuhan ini kalau syirik. Tahu tidak syirik mana? Ya, nah jadi karena itu maka kita perhatikanlah hati kita masing-masing.